Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila khalqihi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi ila yaumin kana mustaqarra. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwan wal akhwat, teman-teman sekalian, begitu pula para pemirsa yang menyaksikan live streaming, semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati hidup kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan pujian hanya milik Allah. Kita senantiasa memujinya, terus-menerus bersyukur kepadanya, dan tanpa henti kita beribadah kepada Allah. Karena semua nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, semua rezeki yang sedang kita miliki, dan semua nikmat dan rezeki yang akan kita dapatkan besok-besok dan nanti-nanti, semua itu datangnya dari Allah. Maka banyak-banyak bersyukur, karena nikmat dan rezeki itu hanya dititipi, bukan dimiliki. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, hingga hari kiamat. Saya menasihati diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk marilah kita meningkatkan ilmu Islam kita, meningkatkan iman kita, dan meningkatkan ketakwaan kita dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Karena bekal-bekal yang paling terbaik kalau kita sudah di bawah tanah adalah ketakwaan dan iman. Allah berfirman dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah juz yang kedua, Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal bukan harta, sebaik-baik bekal bukan jabatan, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pada kesempatan kali ini kita kembali lanjutkan di pertemuan yang kelima atau yang keenam, masih pembahasan kitab-kitab dari para ulama. Kita masih di kitab Syadaratun fi fadlil ilmi wa ahlihi wa ma yanbaghi ayyakuna 'alaiha talabatuh, yaitu kitab yang berjudul penjelasan-penjelasan ringkas tentang keutamaan ilmu agama dan tentang keutamaan orang yang berilmu, serta penjelasan apa yang perlu dilakukan oleh penuntut ilmu agar ilmunya itu bermanfaat dan berkah. Alhamdulillah, kita akan masuk di pembahasan yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu agar ilmunya itu bermanfaat dan berkah. Setelah penulis menjelaskan yang pertama, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu harus ikhlas di dalam beribadah, dan di antara ibadah yang agung dan mulia adalah mempelajari ilmu. Maka beliau akan menjelaskan etika, hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu yang kedua. Kata penulis, sanian, al-jaddu, bisa juga dibaca al-jiddu wal ijtihadu fi tahsilil ilmi, yaitu bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh tenaga untuk berusaha menghasilkan ilmu. Ini adalah hal yang kedua yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu agar dia bisa berhasil mendapatkan ilmu itu, dan agar ilmunya itu betul-betul bisa bermanfaat. Maka caranya adalah setelah dia ikhlas, dia harus bersungguh-sungguh dan mengarahkan seluruh tenaganya, kemampuannya untuk menghasilkan ilmu.
Kata penulis, wala budda ma'al ikhlasi fi talabil ilmi minal jaddi wal ijtihadi wa sarfil awqati fi tahsilihi wal ibtiadi anil kasali wal khumuli wal ikhladi ila rahati fa innal amra kama qila mil'ur rahati la yudraku birraha. Kata ayahnya Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ya. Ini penulisnya ayahnya Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, hafizahullah wa ra'ah. Beliau menyebutkan adab yang kedua, hendaknya etika yang kedua, hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah hendaknya mereka bersungguh-sungguh dan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan ilmu. Kata beliau, wala budda ma'al ikhlas. Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Setelah keikhlasan di dalam mempelajari ilmu, hendaknya yang kedua, dia harus bersungguh-sungguh dan mengarahkan seluruh energinya, kemampuannya, tenaganya untuk menghasilkan ilmu. Wasarfil awqati, dan juga dia mengontrol waktunya, memalingkan dan mengarahkan waktunya untuk menghabiskan di dalam menghasilkan ilmu. Jadi tidak cukup ikhlas, tapi harus bersungguh-sungguh. Di antara bentuk kesungguhan adalah dia betul-betul ya memanage, ya, membuat waktunya itu terpalingkan di dalam ilmu. Wal ibtiadi anil kasali wal khumuli, dan dia juga harus betul-betul menjauhi sifat kasal, sifat malas. Wal khumuli, dia juga harus menghindari sifat bersantai-santai. Wal ikhladi ila raha, dan dia juga harus menghindari sifat menetap hanya di rumah. Fa innal amra kama qila, karena sesungguhnya bersungguh-sungguh ini atau sifat malas itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang bijak, mil'ur rahati la yudraku birraha, yaitu kepuasan tidak akan bisa didapatkan dengan santai-santai, dengan istirahat. Keberhasilan itu nggak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Oh, jangankan ilmu agama, dunia saja, orang kalau mau dapatkan dunia ya harus bersusah payah, bersungguh-sungguh, nggak boleh malas. Ya, apalagi masalah ilmu agama. Ya. Wal makna, dan maksud ucapan orang bijak ini, ya, keberhasilan tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai, dengan hanya istirahat. Maksudnya adalah anna syai'a al-qalila alladhi ala qadri kaffil insani la yudraku bil ikhladi ila al-kasal warrahatil badan. Wara'a Muslim an Yahya ibn Abi Katsir qala la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Maksud dari kalimat orang bijak tadi adalah sesungguhnya segala sesuatu yang sedikit saja itu nggak bisa didapatkan dengan manusia itu hanya bersantai-santai, nggak bisa didapatkan dengan hanya diam-diam saja, mondongo begitu, ya. Kamala simongare, ya, makutu, nggak bisa didapatkan, ya. La yudraku bil ikhlad, sesuatu itu tidak bisa didapatkan hanya dengan malas-malasan. Warohatil badan, dengan badan yang beristirahat atau bersantai-santai, nggak bisa. Waroha Muslim an Yahya ibn Abi Katsir, diriwayatkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim ini ketika belajar kepada Imam Bukhari, beliau termasuk murid yang paling hebatnya dari seluruh murid-muridnya Imam Bukhari. Ya. Sebagaimana gurunya memiliki 1080 atau 1000 lebih guru, menjadi murid-murid yang hebat, maka tatkala Imam Bukhari memiliki murid, muridnya pun juga hebat. Inilah yang disebut oleh para ulama al-jaza'u min jinsil amal.
Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, akan muncul generasi-generasi yang hebat. Orang bijak pernah berkata, orang Arab pernah berkata, bukan orang Kendari. Orang Arab pernah berkata, "Idza turidu an tahsuda jilan fazra' rijalan." Kalau kamu ingin menghasilkan generasi-generasi terbaik, tanamlah dan didiklah anak-anak muda yang hebat-hebat. Maka akan muncul generasi yang terbaik. Begitu pula kalau kita inginkan negeri-negeri ini atau negeri ini, ya, masyarakatnya itu hebat, luar biasa, soleh dan soleha, maka kita harus perbaiki diri kita dulu sebelum memperbaiki orang lain. Bagaimana kita memberikan contoh kepada orang lain, nah sementara diri kita tidak menjadi contoh yang terbaik, ya. Oleh karena itu, orang bijak tadi pernah berkata, siapa yang ingin mendapatkan generasi yang terbaik, maka hendaklah dia menjadi orang yang terbaik, kemudian dia didik orang-orang yang terbaik, maka akan muncul generasi yang terbaik. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan sekelompok manusia, keadaan rakyat di sebuah negeri sampai mereka sendiri yang merubah apa-apa yang berada pada diri mereka, kemudian Allah akan rubah. Ya. Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Muslim menulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, di dalam bab auqatis salawat, bab-bab salat atau bab-bab waktu-waktu salat, tumben-tumbennya Imam Muslim tidak membawakan hadis. Nah, sementara di dalam kitab Sahih Muslim itu penuh dengan hadis-hadis Nabi. Namun di bab-bab waktu-waktu salat, Imam Muslim menyisipkan satu ucapan ulama. Ucapan ulama tersebut inilah yang dibawakan oleh penulis. Wara'a Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Yahya ibn Abi Katsirin, dari seorang ulama yang bernama Yahya ibn Abi Katsir. Ini seorang ulama, ya. Ulama tersebut berkata, qala la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan, tidak bisa diperoleh dengan badan yang bersantai-santai, dengan tubuh yang istirahat-istirahat. Nggak bisa didapatkan. Ya. Berarti pemahaman kebalikannya. Ilmu itu bisa didapatkan dengan badan yang apa? Yang bersusah payah. Dengan badan yang bergerak. Dan jamaah sekalian, orang Arab pernah berkata, taharrak fa inna fil taharruki barakah. Orang Arab pernah berkata, bergeraklah engkau, bekerjalah engkau, berupayalah dan berusahalah engkau, karena sesungguhnya di dalam gerakmu, dalam usahamu, dalam aktivitasmu ada keberkahan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab, minta maaf ini, Umar Ibn Al-Khattab benci sekali kalau ada orang yang buncit perutnya. Ya, malah beliau marah kalau ada anak-anak muda yang nongki-nongki atau nongkrong di deker, di pinggir jalan, tapi mereka nggak beraktivitas, nggak bekerja, nggak berupaya. Ya. Dan ini adalah manhajnya, ya, sifatnya para sahabat. Mereka itu nggak malas-malasan. Entah itu dalam mencari dunia, lebih-lebih lagi mencari akhirat. Akan didatangkan sebentar, akan disebutkan oleh penulis tentang kisah Umar Ibn Khattab tatkala beliau mempelajari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Jadi ini ucapan ulama yang disisipkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Tumben-tumbennya bukan hadis Nabi beliau ucapkan, tapi yang beliau sisipkan dan ucapkan di dalam, atau beliau tuliskan di dalam Sahih Muslim adalah ucapan ulama. Maka para ulama ketika membahas kitabnya Sahih Muslim, kenapa Imam Muslim, apa maksudnya, kenapa dan mengapa Imam Muslim membawakan ucapannya ulama, bukan ucapannya Nabi, ya?
Kata para ulama, Imam Muslim ingin mengisyaratkan kepada generasi-generasi berikutnya bahwasanya mengumpulkan hadis di masanya Imam Muslim, ya, itu bukan dengan badan yang bersantai-santai. Imam Muslim menjadi orang yang berilmu dan digelari imam, ulama, pemimpinnya para ulama di masa tersebut. Nggak bisa didapatkan derajat itu dengan badan yang bersantai-santai. Inilah isyarat dari Imam Muslim. Kalau kita ingin seperti Imam Muslim atau seperti para ulama, maka badan kita tidak boleh bersantai-santai untuk mencari ilmu. Dan jamaah sekalian, ya alhamdulillah di zaman kita ini dengan adanya media sosial, mudah sekali mendapatkan ilmu. Hanya tinggal baring-baring, yang penting punya HP dan kuota, kita bisa share, kita bisa apa? Lihat, kita bisa download ilmu dengan sangat mudah, tanpa harus keluar keringat bahkan uang. Ya walaupun beli kuota pakai uang, ya. Tapi jamaah sekalian, saya beritahu, nggak ada seorang bisa menjadi ulama hanya dengan media sosial. Nggak ada ceritanya ulama yang menjadi ulama sekarang, tidak ada itu menjadi ulama hanya dengan media sosial. Pernah dapat jadi ulama? Ada orang yang jadi ulama dengan hanya nonton YouTube, hanya dengan nonton ustadz kajian syekh, kajian ulama di YouTube? Nggak ada. Ya apalagi YouTube, apalagi Facebook dengan algoritmanya, terlanjur kita buka tentang ini, muncul itu dari A sampai Z. Instagram juga begitu, YouTube juga begitu. Jadi tergantung algoritma apa yang kita buka. Belum lagi kalau kita buka, muncul lagi notifikasi iklan. Belum lagi iklannya terbuka auratnya, minta maaf ini. Padahal kita pengen hafal Quran, nggak bisa. Jadi nggak ada ceritanya yang menjadi ulama lewat media sosial. Harus datang belajar ilmu. Dan jemaah sekalian, media sosial dengan majelis ilmu beda berkahnya, beda. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu dari rumah-rumah Allah. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah, yaitu masjid, kecuali akan diberikan 4 hal untuk mereka. Di antaranya adalah mereka akan dirahmati. Di antaranya juga malaikat akan menaungi mereka. Di antaranya juga akan turun ketenangan. Di antaranya juga mereka akan disebut nama mereka di sisi Allah. Dan hal ini hanya bisa didapatkan orang-orang yang datang di majelis ilmu. Nggak bisa didapatkan keberkahan itu hanya lewat media sosial. Ada manfaatnya, ya. Akan tetapi tidak lebih banyak dibandingkan orang yang datang di majelis ilmu. Dan orang yang menjadi ulama, orang-orang yang biasa datang di majelis ilmu, terbiasa dengan majelis ilmu. Ya. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, suatu ketika pernah beliau disuruh sama khalifah atau seorang raja di zamannya. Imam Bukhari suruh Imam Bukhari, disuruh pengawalnya, ya. Raja tersebut menyuruh pengawalnya untuk agar Imam Bukhari itu datang kepada beliau untuk ngajarin anaknya di rumah. Ajari ngaji kah mungkin, ngajari hadis kah mungkin, Al-Quran mungkin, ya. Tapi apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Dia yang harus datang sama saya, kata Imam Bukhari. Wala ya'ti, bukan ilmu yang datang sama dia. Bersamaan dengan itu, Imam Malik juga ternyata pernah berkata seperti kalimat semisal. Imam Malik berkata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu yang harus didatangi. Bukan ilmu yang datang ke sana. Bukan ilmu yang datang di rumahmu. Begitu pula Imam Malik di kesempatan lain beliau berkata, al-ilmu yuzaru la yazuru. Ilmu itu yang dikunjungi. Bukan ilmu yang datang berkunjung, bukan ilmu yang datang bertamu. Ada ilmu yang datang di rumahnya antum. Assalamualaikum, daeng. Ya, bro, nih saya ajarin antum. Enggak ada, antum harus yang datang. Ya. Tatkala Imam Bukhari menolak ajakan raja atau khalifah tersebut, apa yang terjadi? Imam Bukhari diusir.
Kata Imam Bukhari, dunia ini sangat luas. Ya. Dunia ini sangat luas. Ya. Kemudian Imam Bukhari tidak lama kemudian meninggal, ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi ini murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim yang berkata atau yang membawakan ucapan ulama, ya. Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Dan jamaah sekalian, orang bijak pernah berkata, seorang penyair pernah berkata, man talabal ilma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu tetapi dia tidak mau susah payah, ingin santai-santai dapat ilmu begitu, nggak mau berkeringat, nggak mau berkorban, maka dia akan bisa pintar kalau burung gagak sudah putih bulu-bulunya. Burung gagak itu hitam selalu sampai mati. Artinya mustahil kalau ada yang kalau ada yang ingin ilmu, ingin dapat ilmu, ingin cerdas, ingin pintar, tapi nggak mau susah payah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah berkata, man ta'alluma ilman, atau kata Imam Asy-Syafi'i, ya, tajarra ka'si tulal hayatihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, atau man ta'allamal ilman, kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang mempelajari ilmu kemudian dia tidak mau merasakan susah payah, tajara al-ka'sal jahli tula hayatihi. Atau kata Imam Asy-Syafi'i, wa man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayatihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang nggak mau merasakan pahitnya mempelajari ilmu, maka dia akan meneguk kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi siapa yang tidak mau susah payah walaupun sesaat, 1 jam mungkin, atau berapa menit saja di majelis ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan seorang penyair Arab pernah berkata, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, ma yabqa fil bariyati jahilu. Ijhad wala taksal wala takun ghafila, fananabatul uqba liman yatakasalu." Kata seorang penyair, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu tetapi hanya dengan bermimpi-mimpi, hanya dengan menghayal, maka sesungguhnya tidak akan ada yang bodoh di muka bumi ini, karena semuanya bisa dapat ilmu hanya dengan menghayal, hanya dengan berangan-angan, hanya dengan bermimpi. Akan tetapi ijtihad wala taksal wala takun ghafila, fananabatul uquba liman yatakasalu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau, karena nggak bisa didapatkan ilmu dengan malas-malasan, harus bersungguh-sungguh. Wala taksal, jangan malas. Wala takun ghafila, jangan lalaikan majelis ilmu. Fanadamatul uquba liman yatakasalu, karena biasanya orang yang menyesal hanyalah orang-orang yang malas. Jamaah sekalian, banyak orang yang minta maaf, keluarga sederhana, apalagi miskin, itu kadang-kadang berhasil, sukses. Ada juga orang-orang yang minta maaf dengan latar belakang, minta maaf cacat atau apa, ada keterbelakangan, ya, ada kekurangan pada dirinya. Itu bisa berhasil, bisa sukses. Tapi tidak ada ceritanya orang yang malas itu sukses, nggak ada. Sampaikan kepadaku kalau ada hari ini yang sukses malas-malasan, ada? Nggak ada. Dari masalah dunia, nggak ada yang bisa sukses hanya dengan malas-malasan. Apalagi mempelajari ilmu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis, qala syairu, berkata seorang penyair Arab, al-jaddu bil jiddi, bisa dibaca al-jiddu bil jiddi, ya. Al-jaddu bil jiddi wal hurmanu bil kasli, fansib tusab an qaribi ghayatil amri. Kata seorang penyair, bersungguh-sungguh akan mendapatkan keberhasilan. Wal hurmanu bil kasli, akan tetapi kesengsaraan itu dengan bermalas-malasan.
Fansib tunsab an qaribi ghayatil amli. Maka bersungguh-sungguhlah engkau akan diberikan kemudahan untuk meraih segala apa yang dicita-citakan. Ya. Jadi bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ini hukum secara umum, walaupun tidak mutlak, walaupun tidak 100%, karena kembali kepada takdir Allah, ya. Mungkin kita pernah dengar orang bijak pernah berkata, "Man jadda wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya, tapi itu hukum secara umum, tidak mutlak, tidak 100%. Karena kembali lagi kepada apa? Takdir Allah, ya. Baik. Adapun kalimat apa? Kalimat usaha itu tidak mengkhianati hasil, ini juga kalimat tidak mutlak secara umum, ya. Yang benar itu adalah ketakwaan tidak mengkhianati hasil, ya. Itu yang benar. Karena ketakwaan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Hanyalah orang-orang bertakwa yang mendapatkan kesudahan dan hasil yang terbaik. Artinya, berhasil atau tidak apa yang dia inginkan, dia sudah dapat pahala di sisi Allah. Ya. Dia mau berhasil dari segi dunia yang dia harapkan dan cita-citakan, yang penting dia sudah ikhlas, dia sudah bertakwa, ya. Hasilnya dapat atau tidak, dia sudah dapatkan kebaikan di sisi Allah. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, wal ma'na anna al-hadzal 'azima yunalu bil jaddi wal ijtihadi wa anna natijatal qaslil khasaratu wal hurmanu. Maksud penyair Arab tersebut adalah sesungguhnya hasil yang besar yunalu bil jaddi didapatkan dengan kesungguhan, wal ijtihad dan juga hasil yang terbaik didapatkan dengan bersungguh-sungguh dan mengarahkan seluruh kemampuan. Wa anna natijatal qasli al khasaratu wal hurman. Sementara hasil akhir dari kemalasan adalah kesengsaraan dan penyesalan. Penyesalan dan kesengsaraan. Ya. Jadi kebanyakannya orang-orang yang menyesal itu berawal dari kemalasan. Oleh karena itu, tentukan pilihannya kita sekarang. Mau jadi orang yang bermalas-malasan atau mau jadi orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Orang bijak pernah berkata ya. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, maka semuanya bisa cerdas. Akan tetapi Allah memberikan ujian dan cobaan agar supaya Allah menguji siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh, siapa yang betul bermalas-malasan. Ya. Kemudian di sini dibawakan lagi ucapannya Al-Mutanabbi. Wa qala Al-Mutanabbi, berkata Al-Mutanabbi, laula al-masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Andaikan tidak ada kesulitan, susah payah, semua orang bisa jadi pemimpin. Semua orang bisa berhasil. Andaikan tidak ada kesulitan, semua orang bisa berhasil. Al-judu yufkiru wal iqdamu qattalun. Karena kedermawanan itu, sifat mudah memberi, itu akan memberikan kekurangan dalam harta. Ya pasti ya, kalau kita sering bersedekah, pasti ada kurangnya tuh harta kita. Ya. Tetapi Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu ya la yanqusu bil mal. Sedekah itu tidak apa? Tidak mengurangi harta, ya. As-sadaqatu ya la naqasat sadaqah atau mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Wal iqdamu qattalun. Sementara orang yang bersungguh-sungguh di medan perang terdepan, di baris pertama di medan perang akan terbunuh. Ya, ini salah satu contoh bahwasanya kesulitan itu akan menghasilkan apa? Kalau tidak ada kesulitan itu pasti semua akan berhasil. Semua bisa jadi pemimpin. Kemudian kata penulis, wal makna, dan maksud dari kalimat di atas, maksudnya adalah law kana su'dudu yunalu biduni masyaqqa wa ta'bin
kanan nasu kulluhum sadah. Andaikan kepemimpinan, keberhasilan hanya didapatkan dengan tanpa kesulitan, wa ta'bin, dan juga tanpa susah payah, kanan nasu kulluhum sadah, maka niscaya manusia semua di dunia ini bisa jadi pemimpin. Ya, semua manusia akan berhasil andaikan kalau tidak ada susah payah. Lakinnahu la yuhsalu illa bitta'ab. Akan tetapi keberhasilan itu, kepemimpinan itu hanya bisa didapatkan dengan bersusah payah. Wal masyaqqatu, dan juga kesungguhan, dan juga kepemimpinan dan keberhasilan hanya bisa didapatkan dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dilewati dan yang dilalui. Walaza la yuhassiluhu kullu ahadin. Oleh karena itu, andaikan tidak ada kesulitan, maka semua manusia itu bisa berhasil. Dan kalau andaikan ada kesulitan, atau dengan kesulitan tersebutlah tidak ada manusia yang semua itu bisa berhasil. Maksudnya, dengan adanya rintangan, ujian, dan cobaan, dengan adanya kesulitan, faktanya tidak semua bisa berhasil. Falaysa kullun yasbiru 'alal bazali wal i'ta. Oleh karena itu kita dapati kebanyakan dari manusia, bahkan seluruh manusia, ya, tidak ada yang bisa bersabar dengan kesulitan dan bisa memberikan hartanya karena mukhafatal faqri, karena mereka takut dengan kefakiran. Waktu sholat jam berapa ya? Masih ada waktu ya? Ya. Tambah 10 menit. Oleh karena itu kita dapati tidak ada seluruh manusia yang bisa bersabar dengan mengeluarkan hartanya semua. Karena apa? Mukhafatal faqri, karena takut dengan kemiskinan. Ya. Walaysa kullun yasbiru fil jihadi fi sabilillahi khasyatal mauti. Dan juga kita dapati tidak ada yang bisa bersabar untuk bisa berjihad. Tidak ada semua manusia yang bisa bersabar untuk jihad fisabilillah. Ada yang bisa pergi ke Palestina semuanya? Enggak ada, takut mati. Ini khasyatul mauti, karena takut mati. Itulah tadi maksudnya apa? Andaikan tidak ada kesulitan, semua bisa jadi pemimpin. Akan tetapi diberikan ujian dan cobaan berupa kesulitan, ya, untuk apa? Dilihat, difilter, disaring siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh, siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Kemudian di sini akan disebutkan salah satu contoh para sahabat yang betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari ilmu. Wal qudwatu wal uswatu fil jaddi fi tahsilil ilmi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang menjadi contoh, panutan di dalam bersungguh-sungguh untuk menghasilkan ilmu, yaitu ashabu Rasulillah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, radhiyallahu anhum. Wa man kana ala nahjihim min salafi hadhihi al-ummah faqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yulazimuna majalisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litalaqqil haqqi wal huda minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan siapa yang berjalan sesuai dengan ciri dan kebiasaan para pendahulu dari umat ini, yaitu para sahabat, siapa yang meniru mereka, faqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ciri para sahabat itu adalah bersungguh-sungguh. Maka siapa yang bersungguh-sungguh juga mempelajari ilmu, mereka telah mencontohi para sahabat. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah, mereka yulazimuna majalisa rasulihi. Mereka Rasulullah, mereka para sahabat adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dan terus berada di majelisnya Rasulullah. Tujuannya apa? Litalaqqil haqqi wal huda minhu. Mereka berada di majelis ilmunya Rasulullah
untuk mencari kebenaran dan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah. Summa nasra. Kemudian ketika mereka mendapatkan ilmu itu dari Rasulullah, mereka menyebarkan ilmu tersebut. Summa nashra dzalika bainan nas. Mereka sebarkan ilmu tersebut di tengah manusia. Jadi tujuannya mereka belajar bukan untuk dirinya, tapi supaya mereka sebarkan juga kepada manusia yang lain. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Irsyad atau Al-Adabu wal Akhlaq atau Al-Adabu Syar'iyyah. Al-Adabu Syar'iyyah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada tandingannya dengan segala harta yang kita miliki. Tapi liman sahhat niyyatuh, bagi siapa yang memiliki niat yang benar, niat yang ikhlas. Kemudian orang-orang bertanya, ya, yanwi, kata kata orang-orang, faqalu ya Aba Abdillah, bagaimana caranya menjadikan niat itu sehat, niat itu ikhlas? Maka Imam Ahmad berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang ikhlas itu dalam mempelajari ilmu adalah yang berniat untuk mengangkat kebodohannya pada dirinya dan juga meniatkan agar supaya mengangkat kebodohan pada orang lain. Jadi kalau belajar bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, terutama untuk keluarganya. Karena tujuannya ya kita adalah untuk beribadah dan juga menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ayat ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ya atau Sufyan Uyainah, bagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, maksudnya adalah addibu wa allimuhum. Addibuhum wa allimuhum. Maksudnya ayat ini adalah ajarkanlah keluarga kalian adab-adab dan ilmu agama agar supaya kalian itu selamat dunia dan akhirat. Begitu pula Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ajari keluarga kalian, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga kalian agar supaya kalian itu selamat dari siksaan api neraka. Jadi bukan untuk diri kita tapi juga untuk orang lain ilmu tersebut, terutama dan utama adalah keluarga kita. Ya, sebagai penutup disebutkan di sini, walladzina la yatamakkanuna min mulazamati majalisihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Jadi para sahabat itu terbagi dua. Ada yang senantiasa hadir di majelis ilmu, disebut al-sufa, yang senantiasa stay di masjid, ya, di sisi Rasulullah. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersama dengan Rasulullah 3 tahun atau 3 tahun lebih. Makanya beliau yang paling banyak hafal hadis. Ya, 4.000 hadis lebih beliau hafal atau lebih daripada itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada para sahabat yang lain yang tidak hadir di majelis ilmu. Sahabat yang kedua yaitu orang-orang yang berdagang dengan yang sibuk di kebunnya. Nanti di antaranya adalah Umar ibn Khattab yang kadang hadir dan kadang pergi di tempat kerjanya, entah itu di pasar atau di kebun ya. Kemudian yattafiqu ba'duhum ma'a ba'din ala at-tanawubi, yang dimana mereka menyampaikan kepada para sahabat yang tidak hadir di majelis ilmu. Mereka silih berganti tuh. Ala majalisihi wal qiyami bi umurihin al khassati bihim. Yang mereka itu menyampaikan ilmu tersebut kepada mereka yang tidak hadir. Kemudian tatatallabu giyaba ba'dihim an ba'di majalisihi. Kemudian mereka menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir karena mereka tidak menghadiri majelis ilmu Rasulullah. Kemudian disebutkan di sini, wa man hadara minhum majlisan, siapa yang hadir di majelis ilmunya Rasulullah, yukhbiru man ghaba anhu,
maka mereka menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Bima talaqahu an Rasulillah, dengan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Fa fi sahihil Bukhari, diriwayatkan dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Umar ibn Khattab, kisah tentang Umar ibn Khattab sebagai penutup ya. Annahu qala, bahwa Umar ibn Khattab berkata, annahu qala inni kuntu wajarun. Dulu saya bersama dengan tetanggaku, dulu saya punya tetangga. Wajarun li minal ansor, tetangga saya itu dari kalangan Ansor. Fi Bani Umayyah bin Zaid, yaitu dari kalangan Bani Umayyah bin Zaid. Ini dari suku Quraisy atau dari Bani Aus, kabilah dari Arab ya. Suku Aus ya, atau kabilah Aus. Wahia, tetangga saya itu min uwalil Madinah. Itu dari orang-orang Madinah ya, orang-orang yang terpandang di Madinah, di kota Madinah. Wa kunna, dulu kami waktu belajar kepada Rasulullah, natana wabu an-nuzul. Kami itu saling memberikan giliran, ya, punya waktu. Kamu yang datang, nanti saya besok, kayak gitu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Fayanzilu huwa yauman, dia datang kepada Nabi suatu hari. Wa anzilu yauman, maka saya datang juga di suatu hari, tukar-tukar gitu, bergiliran. Fa idza nazaltu ji'tuhu, maka tatkala saya datang ke majelisnya Rasulullah, kemudian saya mendatanginya untuk menyampaikan min khabari dzalikal yaum, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kudapatkan di hari tersebut kepadanya. Ya. Minal amri wa ghairihi, dari perkara-perkara yang diperintahkan atau segala urusan-urusan yang dibahas, saya sampaikan kepadanya. Wa idza nazala, kalau saya tidak hadir, maka dia yang hadir ke majelis ilmu. Fa'ala mithlahu. Kemudian dia sampaikan juga ilmu yang dia dapatkan kepadaku. Perhatikan semangatnya para sahabat ketika menghadiri majelis ilmu. Bahkan kalau mereka tidak hadir majelis ilmu, mereka tanya sahabat yang lain. Mereka punya giliran, mereka cari teman yang bisa apa? Saling sharing, tukar faidah. Ya, kalau kita alhamdulillah sudah ada HP, ada rekaman, ada YouTube, jadi bisa apa? Bisa lihat lagi kembali di YouTube, Facebook, atau media sosial. Ya. Dan teman-teman sekalian, sebagai penutup, inilah cara para sahabat itu menjadi orang-orang yang hebat. Ya, wajar saja mereka digelari kuntum khaira ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat. Maka kalau kita ingin menjadi umat-umat yang hebat, contohi para sahabat, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, karena yang bisa menjadi orang-orang yang hebat, menjadi ulama adalah orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk mempelajari ilmu, karena kita berada di zaman yang orang itu ya kurang peduli untuk mencas imannya. Mereka lebih peduli dengan mencas HP-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya ucapkan kepada semuanya yang hadir, jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.